Saya percepat saja, jadi bedanya kalau kita tidak biasa, kita tuh biasanya berpikir linier, yang tadi istilahnya Pak Ripto nggak mau ribet. Padahal dalam kenyataannya semua itu saling terkait. Jadi cara kita berlatih adalah, tadi apakah masalah atau problem? Itu kita selalu dalam melihat sesuatu itu ini masalah, benar masalahnya atau problem. Saya contohkan sering, saya pusing. Itu simptomnya kalau saya. Problemnya apa? Bisa jadi karena tekanan darah saya naik, tekanan darah naik saya bisa karena liver saya bermasalah. Bisa juga kemarin, minggu lalu saya contohkan karena saya belum makan. Ya solusinya kan beda. Bukan tekanan darahnya saya utak-utik, bukan terus minum obat liver. Ya cukup makan aja selesai kan masalahnya. Paham? Bisa jadi masalahnya saya pusing karena baru marah-marah sama Bu Punita. Ya solusinya gampang, ya saya harus lebih sabar dong, gitu misalnya. Jadi semua yang kita selesaikan kita harus tahu benar problemnya itu apa, karena itu yang sumber ini. Jadi berarti mengidentifikasi apakah sesuatu masalah atau hanya gejala atau simptom dari sesuatu yang lebih mendalam. Pemikiran linier cenderung berfokus pada penanganan tingkat permukaan. Obat merah gitulah kira-kira, atau gejalanya. Realitanya menghilangkan gejala tidak menyelesaikan masalah. Bahkan dapat memperburuk keadaan yang menyebabkan efek dari bagian lain. Misalnya pemerintah ini sudah Pak kasih BLT. BLT itu tidak menyelesaikan masalah. Karena begitu dikasih dia menjadikan masyarakat pengemis. Tidak mau usaha. Tapi kalau dia dikasih lapangan pekerjaan yang menantang, yang dia mampu, yang cocok dengan pendampingan yang pas, dia akan dengan sendirinya dia akan mampu merubah income-nya, merubah taraf hidupnya, hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak akan memperburuk keadaan. Paham? Halo? Iya. Jadi seorang manajer dapat mengambil pendekatan sistem, akan bekerja untuk memahami masalah yang mendasarinya sebelum mengatasi gejala apapun. Biasanya jika masalah sebenarnya terpecahkan, gejala itu akan hilang. Sama dengan tadi, saya pusing karena nggak makan. Begitu saya makan, pusingnya hilang kan? Nggak perlu saya minum obat liver, terus periksa ke data, jangan-jangan tekanan darah naik, jantung saya bermasalah, semua penyakit saya muncul. Nggak usah lebay. Masalahnya tadi belum makan kok. Paham? Belum tanggal 1, Bu. Tanggal 1 itu sebenarnya itu Pak. Tapi kan iya, apakah yang apa yang kita amati itu fakta atau opini? Nah, kadang-kadang kita juga merasa ini ngelihat ini kok kayaknya murung ya. Jangan-jangan dia punya masalah, padahal enggak. Dia cuma lagi ngelamun aja. Jadi nanti terus kita lebay gitu, anak dilihatin terus dia malah marah. Jadi harus dilihat, dalam melihat apapun, mengamati apapun, kita harus lihat ini fakta atau opini, atau dia cuma, dia sebenarnya nggak ini, cuma cari perhatian aja, caper, itu kan beda. Oke. Jadi terus juga penetapan boundary dari pengamatan. Kita nggak perlu selalu bilang itu di luar tupoksi, yang sering seperti itu, tapi bisa jadi kalau dia sangat mempengaruhi atau dominan dalam penelitian kita harus dimasukkan walaupun bentuknya eksogenus. Terus perhatikan tadi sudah saya contohkan climate dan condition-nya. Karena ini semua yang mempengaruhi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ini boleh difoto, ini jadi bagaimana melatih. Ini contoh kalau seorang system thinker dan linear thinker itu bedanya seperti apa, cirinya dan sebagainya, monggo kalau mau difoto. Nah, jadi antara oriented thinking sama linear thinking, kalau ya oriented thinking itu ya A berarti B, B, C. Mungkin saya contohkan saja supaya lebih paham. Kalau oriented misalnya pendampingan saya pemberdayaan, kan kita tadi tahu ya kunci dari kesuksesan itu ada keterampilan, kemauan, dan kesempatan. Ini yang membuat dia berupaya untuk mencapai sesuatu terhadap pencapaian aktual. Nah, kalau kita gambarinnya seperti ini nggak salah. Ini juga model, tapi linear. Kalau kita mau dengan sistem thinking,
Ya ini sama sampai di sini ada pencapaian yang diinginkan, kita paham. Secara struktur, secara sistem, dia akan berupaya kalau ada pencapaian yang diinginkan. Kalau enggak akan. Dan ada pencapaian. Inilah yang mendasari dia mau melakukan upaya ini yang akan mencapai penghasilan aktual. Nah ini aktual ini dengan delay dia akan mengubah lagi keinginan mencapai pencapaian yang diinginkan. Jadi kalau tadi contoh saya sudah mencapai paham CLD, tadi Mbak Sahra atau Mbak Nisa sudah ini mungkin nanti pengen bisa bikin modelnya, naik ininya. Paham? Halo? Ya, begitu ya kira-kira. Jadi dengan demikian ini akan tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan. Karena tujuan dari pendampingan UMKM itu kan ini. Problemnya itu ini. Jadi kalau si UMKM yang dibina itu bisa tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan, ya lewat loop ini. Kalau kayak gini ya lewat sudah. Usaha mencapai sesuatu, upaya capek, selesai. Nggak pernah ada feedback, nggak pernah ada monitoring, sebenarnya monef ya istilahnya. Monefnya di sini, ya percuma, nggak pernah ada targetnya itu pengen apa. Sama dengan kita bikin program ya apapun, pemberdayaan masyarakat, ataupun program apapun, kalau nggak ada targetnya ya percuma, nggak bisa diukur kinerjanya seperti apa. Oke, jadi ini hanya penjelasan lebih dari tadi. Nah, juga bedanya siklus yang ini sudah berkali-kali, mungkin buat orang yang baru, kalau kita tahu evaporasi, awan, hujan, dan sumber air, kalau secara berpikir sistem penguapan itu kan ada sinar matahari, kalau sinar mataharinya kencang penguapan tinggi, kalau ini awannya banyak akan sinar mataharinya terus gelap, dan seterusnya. Ini kalau berpikir sistem. Kalau nggak ngerti Mbak, itu karena yang lain sudah, jangan segan tanya.